Film dimulai di sebuah sekolah SD di tahun 1959, di mana ada seorang gadis bernama Lucinda, yang lagi menoleh ke atas terus-menerus, sambil dibisik-bisik sama suara-suara yang dia dengar. Karena saking fokusnya, dia sampai gak dengar wali kelasnya yang bernama Ibu Taylor, yang memanggilnya untuk masuk ke kelas. Di dalam kelas, Ibu Taylor memberitahu kalau besok ada acara pembukaan sekolah secara resmi, karena sekolah ini masih baru dibangun. Di acara itu akan ada penanaman kapsul, dengan semua murid di kelas ini disuruh untuk menggambar seperti apa masa depan nanti, dan semua gambar-gambar itu akan dimasukkan ke dalam kapsulnya. Nanti 50 tahun kemudian, anak-anak SD di masa depan akan membukanya, dan melihat gambar-gambar apa aja yang digambar. Penanaman kapsul itu berkat idenya Lucinda yang disetujui sama kepala sekolah. Dari semua ide para murid dari kepala sekolah pernah tanyakan, yang membuat semua murid pada kurang srek dengan Lucinda. Mulailah para murid menggambar, ada yang menggambar pesawat luar angkasa, sampai robot. Tapi tidak untuk Lucinda, yang malah menulis angka-angka sampai memenuhi kertas itu, sebelum Ibu Taylor pun mengambil langsung kertasnya. Setelah semua murid menulis nama mereka masing-masing di amplop itu dimasukkan ke dalam kapsul, dan dikubur di acara peresmian sekolah keesokan harinya. Di saat itu Ibu Taylor melihat Lucinda yang lagi sendirian dengan memegang balon, dan ketika dia mau melihatnya lagi, Lucinda udah gak ada dengan balonnya yang melayang. Menduga Lucinda udah menghilang, para polisi dan Ibu Taylor mencari-cari Lucinda di seluruh sekolah. Sampai akhirnya, Ibu Taylor berhasil menemukannya di sebuah ruangan kecil, yang ternyata jari-jarinya udah pada berdarah, setelah dia menggores-gores sesuatu di pintunya. Karena dia dibisik-bisikin sama sesuatu, dia meminta untuk menghentikan mereka, yang gak diketahui Ibu Taylor maksudnya apa. 50 tahun kemudian, ada seorang profesor astrofisika bernama John, yang mempunyai anak yang duduk di kelas SD bernama Caleb, dan bersekolah di sekolahnya Lucinda yang masih ada sampai sekarang. John udah kehilangan istrinya setahun yang lalu, gara-gara insiden kebakaran di suatu hotel, dan sampai sekarang dia rindu akan sosok istri tercintanya. Suatu hari, John melihat anaknya yang masih nonton TV di larut malam, jadi dia memintanya untuk mematikannya. Tapi Caleb membalas kalau besok gak ada kelas, karena besok ada acara perayaan 50 tahun sekolahnya. Sebelum tidur, Caleb biasa melepaskan alat bantu pendengarannya, karena dia mempunyai masalah dengan indera pendengarannya. Esok harinya di kampus, John meminta kedua siswa untuk mengasih tahu apa aja tentang matahari, yang dijawab mereka kalau suhu permukaannya sekitar 5.000-an derajat Celcius di permukaannya, 15 juta derajat di intinya, ada hidrogen, helium, karbon, dan nitrogen. Lalu, John menanyakan kenapa matahari bisa berada di jarak yang tepat dari planet bumi, sehingga kehidupan bisa berevolusi, dan mereka semua bisa kuliah di waktu sekarang ini. Dia berpikir kalau semuanya punya tujuan, urutannya sudah ditentukan. Tapi ada argumen yang mengatakan kalau semuanya adalah kebetulan, dari hasil rentetan kecelakaan kimia yang rumit dan lain-lainnya. Setelah kelasnya selesai, John bertemu dengan rekan dosennya bernama Phil, yang mau mengajaknya untuk ngopi. Namun John baru keinget kalau dia udah ada janji sama anaknya untuk menghadiri acara 50 tahun sekolahnya, jadi dia pun cepet-cepet pergi ke sekolahnya. Di sana si kepala sekolah memperkenalkan Ibu Taylor yang udah tua, dan setelah pita yang mengelilingi kapsulnya digunting, akhirnya kapsulnya pun bisa diambil. Melihat kapsulnya mau dibuka, Caleb pergi untuk mendapatkan amplopnya, dan setelah mendapatkannya, alat pendengarannya membunyikan suara nyaring dari bisikan-bisikan yang dia dengar. Ternyata, Caleb mendapatkan amplop dari Lucinda, dengan isinya yang tentu aja banyak angka-angkanya. Di saat itu dia melihat seseorang berbaju hitam yang misterius, dan setelah dia diganggu sama temennya, si misterius itu udah menghilang. Malam harinya di rumah, John menjadi kesal ketika melihat kertasnya Lucinda yang Caleb bawa, karena ini milik sekolah, dan Caleb seharusnya gak boleh membawanya. Tapi Caleb beralasan kalau mungkin itu ada maknanya, seperti teka-teki matematika atau semacamnya. Setelah menyuruhnya untuk mengembalikannya ke sekolah, Caleb pergi tidur, di mana John melihat dia yang menonton video tentang ibunya yang dia rindukan. Kerinduan ini tentu aja dialami John juga, jadi dia minum-minum sambil nonton TV, sampai-sampai dia gak sadar kalau minumannya tumpah. Oleh karena itu dia pergi untuk membersihkan gelasnya, tapi dia gak sengaja menaruh gelasnya di kertasnya Lucinda, sehingga kertasnya meninggalkan bercak berbentuk lingkaran.
Namun John menjadi tertarik dengan angka-angka di dekat lingkaran itu, terutama angka 9110129996. Karena dia teringat sebuah peristiwa yang bersejarah yang pernah terjadi di negaranya, dia mencari tahu tentang maksud angka itu, dan menebak kalau angka itu maksudnya adalah bulan September, tanggal 11, tahun 2001, dan 2996 orang yang meninggal. Artinya itu adalah peristiwa serangan 11 September 2001 di sebuah menara kembar dari sekelompok teroris, yang membuat John menjadi gak percaya kalau angkanya benar. Berpikir angka-angka ini adalah tebakan untuk peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi setelah tahun 1959. Alhasil John mulai terobsesi dengan angka-angka itu, jadi dia menulis ulang semua angka-angka itu ke papan, dan menebak peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di seluruh dunia dari angka-angka itu. Banyak dari peristiwa itu adalah peristiwa besar yang menghabiskan hidup banyak orang, dan sampai suatu ketika dia mau menebak peristiwa selanjutnya, dia menjadi kaget melihat sekelompok angka tertentu, dan akhirnya gelasnya pun pecah. Esok harinya di sebuah observatorium, dia membagikan angka-angka itu ke Hill, terutama mencocokkan angka itu ke peristiwa menara kembar. Dia melihat semua angka itu tertuju ke tanggal peristiwa-peristiwa besar, dan semuanya benar, kecuali 3 kelompok angka yang peristiwanya belum terjadi. Dia menebak kalau besok di suatu tempat di bumi, akan ada peristiwa yang akan menghabisi hidup 81 orang dari angka 81 yang dia temukan. Ini tentu aja susah dipercaya Hill, jadi John berusaha meyakinkannya dengan berita kebakaran hotel dengan istrinya yang meninggal, kalau peristiwa itu juga ada dalam daftar di angka-angka itu. Dia menambahkan kalau dia udah semalaman mencoba mencari kesalahannya, tapi gak menemukan satupun. Meskipun begitu, Hill tetap gak percaya, menganggap John cuma mau melihat apa yang mau dia lihat pada angka, alias cuma kebetulan aja. Dia menambahkan kalau gara-gara kehilangan istrinya lah yang membuat pikirannya John menjadi gak normal, sehingga dia menjadi kecewa, dan dia pun pergi untuk melanjuti penyelidikan angka-angka misteri ini. John kemudian pergi ke rumahnya Ibu Taylor, di mana dia memberitahu ceritanya tentang Lucinda, kalau dia pernah menemukannya di sebuah ruangan kecil sekolah, dan ada menuliskan nomor gak jelas dengan mencakar pintu. Dia mengaku gak tahu kenapa Lucinda bersembunyi waktu itu, dan Lucinda sendiri gak tahu apa yang membuatnya melakukan cakaran itu. Ketika John menanyakan di mana Lucinda sekarang, Ibu Taylor menjawab kalau Lucinda udah meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi John berusaha mencari info tentang Lucinda ke orang lain. Sementara itu, Caleb lagi bermain bola sendirian, dan setelah datang mobil dengan 2 orang di dalam, alat pendengarannya Caleb menjadi kumat mengganggunya lagi. Sambil mendengar bisikan-bisikan itu lagi, Caleb pergi mendekati kedua orang itu, dan dikasih sebuah batu hitam. Di saat itu John melihatnya, oleh karena itu dia cepat-cepat mengamankan Caleb, dan menanyakan siapa kedua orang itu, yang dijawab dia kalau orang itu cuma orang biasa. Ketika John mencari info tentang kematiannya Lucinda untuk mengetahui tempat tinggalnya, dia dikagetkan sama kedatangan adiknya bernama Grace, yang mengajukan diri untuk menjaga Caleb, agar John bisa keluar tanpa rasa khawatir. Ketika Grace mulai berbicara tentang orang tua mereka terutama ayah mereka, John menyuruhnya untuk berhenti, sebagai pertanda kalau dia memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan ayahnya. Di malamnya, John memeriksa semua siaran berita di TV, untuk mengetahui apakah benar ada 81 orang yang akan habis hidupnya hari ini, setelah pergantian hari di jam 12 malam lewat. Tapi setelah ditungguin terus-menerus, ternyata gak ada berita tentang habisnya nyawa 81 orang, hanya berita biasa terutama tentang cuaca panas. Sekarang udah sore hari, dan John baru bangun dari tidurnya setelah begadang, serta baru keingat kalau sekarang waktunya dia untuk menjemput anaknya di sekolah. Jadi dia langsung pergi, namun naasnya terjadi kemacetan panjang gara-gara ada kecelakaan di jalanan. Setelah memilih bantuan jalur tercepat ke sekolah dari layar GPS-nya, dia berpesan ke Phil melalui voicemail kalau dia mau baikan, tapi di saat itu, perhatian John tertuju ke angka di posisi GPS-nya. Dari angka itu, dia teringat tentang sekelompok angka yang pernah dia lihat, yaitu 42417120, sesuai dengan angka yang ada di layar GPS. Dia menduga kuat kalau angka-angka yang bukan di bagian terlingkari adalah angka yang menunjukkan lokasi, dan angka itu sekarang menunjukkan lokasi di mana John berada. Jadi John keluar untuk memeriksa situasinya, dan menanyakan kondisi kecelakaannya.
Gak lama setelah itu dia mendengar suara keras, yang ternyata ada pesawat jatuh ke jalanan, dan akhirnya pesawat pun habis. Merasa penasaran, John cepat-cepat memeriksa situasinya, dan melihat ada orang yang terbakar, ada yang terkena ledakan, sampai ada yang masih terjebak di dalam pesawat, sebelum ada petugas yang mulai menolong para korban. Alhasil insiden itu menjadi breaking news, dan sesampainya di rumah, John masih merasa kaget dengan insiden itu, apalagi diberitakan memakan korban jiwa sampai 81 orang, sama seperti yang ada di kertas angka. Beberapa waktu kemudian, datang Phil yang udah menerima voicemailnya John dan mengetahui dia yang berada di lokasi kejadian. Kedatangan Phil adalah untuk membicarakan tentang angka-angka misterius itu, dan mereka menyimpulkan kalau angka-angka itu menunjukkan tanggal, jumlah yang meninggal, dan lokasi peristiwanya. John lalu memberitahu kalau masih ada 2 musibah lagi yang tersisa, menganggap angka-angka itu adalah peringatan untuk dia, tapi Phil merasa itu adalah peringatan agar mereka menjauh, yang bisa aja John habis hidupnya hari ini. Setelah memberikan saran untuk jangan terlibat lagi dengan angka-angka itu, Phil pergi dari rumah, yang di saat itu ternyata ada si orang misterius yang berdiri di depan rumah. Si misterius itu kemudian berjalan memasuki ruangannya Caleb, dan setelah dia terbangun, si misterius itu menunjuk ke arah Caleb, beserta kemunculan cahaya terang di luar rumah. Ini membuat Caleb menjadi penasaran untuk melihatnya, yang ternyata itu adalah pemandangan hutan terbakar, bersamaan dengan para binatang yang terbakar. Alhasil Caleb teriak ketakutan, yang sontak membuat John pergi ke ruangannya, untuk menenangkannya dari mimpi buruknya. Di saat itu dia melihat si misterius yang masih ada di depan rumah, jadi John pun mengejar si misterius itu dengan perasaan kesal. Tapi setelah disamperin dan menyuruhnya untuk menjauh, ternyata si misterius itu udah hilang entah kemana. Esok harinya, John pergi ke alamat rumahnya Lucinda, dan di saat itu keluar seorang ibu dan seorang anak dari rumah itu. Bertujuan untuk mencari tahu lebih lanjut, John memutuskan untuk mengikuti mereka dari belakang, sampai mereka tiba di sebuah tempat museum. Di sana John memutuskan untuk berbicara secara langsung, dan mengetahui nama si wanita yang bernama Diana, dan anaknya bernama Eddie. Karena situasinya yang panas, mereka pergi untuk minum, di mana Diana memberitahu kalau dia udah jadi janda setelah dia mengusir mantan suaminya yang gak bisa menjaga sikap. Mengetahui Lucinda yang udah punya anak si Diana ini, John lalu membicarakan tentang ibunya, dan menanyakan apakah dia mempunyai semacam kemampuan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi. Ini membuat Diana menjadi marah, mengaku gak tahu apa-apa tentang hal itu, oleh karena itu dia pun langsung pergi. Tapi John berusaha meyakinkannya, terutama tentang ramalan ibunya yang bilang besok akan ada 170 orang yang akan habis hidupnya di kota ini. Meskipun begitu, Diana tetap mengaku gak tahu apa-apa, menganggap John adalah orang aneh. Bertujuan untuk jaga-jaga dari para misterius itu, John mulai mengeluarkan pistol yang dia simpan, sebelum dia memulai pencarian lokasi peristiwa 170 orang yang akan habis hidupnya. Dari angka 407174000 yang ditemukan, John berhasil menemukan letak lokasi terjadi peristiwanya, jadi dia melaporkan lokasi itu ke polisi untuk menutup daerah itu, menduga daerah itu akan diserang sama teroris. Esok harinya, John meminta bantuannya Grace untuk menjaga Caleb, sehingga dia bisa pergi ke lokasi peristiwanya tanpa rasa khawatir akan anaknya. Sesampainya di lokasi, John melihat situasinya yang sangat ramai, oleh karena itu dia bertanya ke polisi terdekat kenapa daerah ini belum ditutup. Tapi si polisi menyuruhnya untuk tenang dan ikut dengannya, yang tentu aja ditolak John dengan kabur. Jadi si polisi pun melapor ke teman-temannya untuk mengejar John yang dianggap mencurigakan. John kabur ke arah stasiun kereta bawah tanah, di mana situasinya sangat ramai, karena berada di pusat kota dengan banyak karyawan yang menggunakan kereta. Di sana John berusaha mencari seseorang yang mencurigakan, dan ada melihat seorang pria yang menyembunyikan sesuatu di dalam jaketnya, mengira itu adalah bom. Ini membuat si pria menjadi ketakutan dengan kabur, jadi John pun cepat-cepat mengejarnya, sampai pengejarannya mengarahnya ke dalam kereta, sambil dikejar sama polisi di belakang. Menjadi terjebak di ujung gerbong, si pria mencurigakan akhirnya menyerah, dan ternyata apa yang dia pegang bukanlah bom, melainkan kotak-kotak film yang dia curi. Sementara itu, ada kereta lainnya yang datang dari depan, tapi jalur keretanya menjadi error, yang membuat keretanya keluar dari jalur dalam kecepatan cukup tinggi.
Ini lalu diketahui John, oleh karena itu dia pun langsung menyuruh semua orang untuk mundur. Namun kereta dari depan itu udah mental mengarah ke banyak orang di peron, sehingga banyak orang pada gak sempat untuk kabur. Alhasil banyak dari mereka pada ketabrak kereta, dan akhirnya 170 orang pun pada habis. Beberapa waktu kemudian, semua orang pada keluar dari stasiun, dengan banyak dari mereka yang terluka, sementara John masih baik-baik aja dengan perasaan lagi-lagi terkejut seperti sebelumnya. Di malamnya, John kembali ke rumahnya, di mana dia kedatangan Diana yang mulai mengaku tentang kemampuan ibunya, setelah insiden kereta bawah tanah itu. Dia keingat tentang 33 orang yang akan habis hidupnya yang pernah dibilang John, dan ibunya pernah memberitahu kalau Diana akan habis hidupnya di hari itu, yang membuat dia beserta anaknya menjadi terganggu, merasa gak yakin seseorang bisa meramalkan peristiwa masa depan. Dia mengaku gak mau tahu masa depannya, karena pada akhirnya semua orang juga akan habis hidupnya, sementara John berharap bisa mendapatkan daftar angka-angka itu lebih awal, supaya dia bisa mencegah peristiwa kebakaran hotel yang menghabisi hidup istrinya. Jadi Diana memutuskan untuk membantu John, dengan memberitahu di mana lokasi rumah lama ibunya di tengah hutan, untuk mencari petunjuk apapun tentang misteri angka-angka itu. Sebelum mereka memasuki rumahnya, Diana merasa heran dengan dua nomor terakhirnya yang dia duga bukan nomor 33, tapi itu huruf E yang ditulis terbalik, karena dia teringat anaknya yang suka melakukan itu waktu dulu. Mereka kemudian memasuki rumahnya, di mana mereka menemukan foto ibunya dengan Diana yang masih kecil, dan mengungkapkan kalau ibunya meninggal gara-gara overdosis, dengan jasadnya yang ditemukan di kamarnya. Di sebuah ruangan, ada banyak kumpulan berita-berita tentang peristiwa besar yang pernah terjadi. Dan di kumpulan itu, John menemukan sebuah gambar yang menarik perhatiannya, dengan seseorang yang dikasih sebuah kertas, 4 makhluk yang bersayap, dan sebuah sesuatu berbentuk bulat. Jadi mereka memutuskan untuk mengambilnya. Selanjutnya di kamar Lucinda, John merasa menginjak sesuatu, yang ternyata itu adalah batu hitam yang pernah anaknya terima dari para orang misterius. Di sampingnya masih ada batu-batu hitam lainnya, dengan banyak kata-kata di bawah kasur. Oleh karena itu John mencoba mendirikan kasurnya, dan menjadi kaget melihat kata-kata itu, yang ternyata itu adalah kata, semuanya, dari inisial E yang mereka ketahui di angka-angka, yang berarti peristiwa selanjutnya akan menghabisi semua makhluk hidup di bumi. Sementara itu, Caleb kembali mendengar bisikan-bisikan itu lagi, yang ternyata para orang misterius datang mendekatinya lagi. Si misterius itu bilang untuk ikut dengannya, jadi Caleb pun sontak membunyikan klakson mobil, untuk memberitahu John dan Diana untuk segera kembali. Ternyata para misterius itu udah gak ada, dan setelah mendengar kesaksian dari para anak, John melihat salah satu orang misterius itu yang berjalan ke dalam hutan. Oleh karena itu John cepat-cepat mengejarnya dengan pistol, sampai dia menemukan si misterius itu, dan menanyakan apa yang dia inginkan dari anaknya. Tapi si misterius itu gak menjawab, melainkan membuka mulutnya yang memunculkan cahaya terang yang membutakan John untuk beberapa saat, dan si misterius pun udah menghilang ketika mata John kembali normal. Setibanya di rumah John, Diana mengaku kalau para misterius itu pernah mengikuti anaknya juga, yang menandakan kalau Eddie juga bisa mendengar bisikan-bisikan misterius itu sama seperti Caleb. Di pagi harinya, John melihat Eddie yang lagi melakukan sesuatu ke gambar misterius itu, yang ternyata dia mewarnai kuning untuk seseorang yang berada paling atas, menandakan kalau orang itu sebagai matahari. Berpikir itu masuk akal, John pergi ke observatorium lagi, di mana dia dan Phil memeriksa aktivitas matahari yang pernah mereka pelajari, yang waktu itu di tahun 2001, matahari pernah melepaskan suarnya. Ketika diperiksa lagi, John menduga kuat kalau suar yang pernah dilepaskan matahari itu adalah peringatan bagi semua orang, dan yang akan terjadi nanti adalah suar matahari super yang bisa menghabisi semua makhluk hidup di bumi. Phil berpikir kalau mereka harus memberitahu hal ini ke pemerintah, tapi John yakin kalau pemerintah udah mengetahui akan ancaman ini sebelumnya. Merasa terancam akan terjadi kiamat, John bertanya bagaimana caranya menghentikan kiamat itu, walaupun dia tahu kalau itu gak mungkin. Ancaman ini juga dirasakan Phil, jadi John menyarankannya untuk bersama orang tercinta selagi bisa, sebelum dia membicarakan tentang kiamat ini ke Diana. Diana mengaku salah udah berpura-pura menganggap ibunya gila, dan sekarang dia berpikir untuk bersembunyi di sebuah gua yang mungkin bisa menyelamatkan mereka.
Ini disetujui John, jadi mereka pun bersiap-siap untuk membawa semua keperluan, dan John menelpon ayahnya untuk memperingatkannya tentang kiamat itu. Tapi ayahnya berpikir kalau dia gak perlu menyelamatkan diri, karena dia merasa siap kapanpun Yang Maha Esa memanggilnya, sebelum terjadi gangguan sinyal di jaringan telepon mereka berdua, sebagai pertanda kalau aktivitas matahari mulai meningkat. Ketika John memanggil Caleb untuk segera pergi, dia menjadi kaget melihat anaknya yang malah menulis angka-angka seperti Lucinda, dan terus menulis-nulis, sampai dia garuk-garuk di meja untuk menulis angka 155234445. Setelah dihentikan, mereka semua pergi menuju gua itu, namun Diana merasa kalau jalan yang mereka lalui bukan jalan ke gua, yang ternyata malah ke sekolahnya Caleb. Ini dikarenakan John keingat tentang cerita Lucinda yang pernah garuk-garuk di pintu ruangan kecil sekolah, menduga kuat kalau tujuan Lucinda adalah untuk memberitahu koordinat terakhir untuk mereka bisa selamat dari kiamat, dan bukan malah ke gua. Jadi dia pergi ke sana untuk mengambil pintunya, lalu dia bawa kembali ke rumah, untuk dia bisa mengupas lapisan kayunya untuk mengetahui angka koordinatnya. Ini susah dipercaya Diana, oleh karena itu dia pun memutuskan untuk tetap pergi ke gua bersama dengan Caleb. Beberapa saat kemudian, John berhasil mendapatkan angkanya, dan memasukkan angka itu ke alat GPS-nya, yang ternyata itu mengarah kembali ke lokasi tempat dia bertemu si orang misterius di tengah hutan. Mengetahui Diana yang udah pergi dengan mobilnya sendiri, John pun cepat-cepat mengejarnya dengan mobil miliknya. Di tengah perjalanan, Diana harus pergi ke SPBU untuk mengisi BBM, dan di tengah transaksinya, dia dikejutkan dengan TV yang menayangkan siaran darurat dari pemerintah yang memberitahu tentang suar matahari super itu. Tapi yang mengumumkan bukanlah presiden, melainkan panglima militer, dan dia mengabarkan kalau penampungannya udah penuh, jadi dia menyarankan ke semua warga untuk mencari tempat perlindungan sendiri. Ketika ditanya di mana presiden, si panglima menjawab kalau presiden dan semua stafnya udah dibawa ke lokasi yang aman, sebagai pertanda kalau mereka udah mengetahui ancaman suar matahari super ini sebelumnya. Sementara itu, Caleb menjadi khawatir akan ayahnya, oleh karena itu dia pun menggunakan telepon umum untuk menelpon ayahnya. Gak lama setelah itu datang Diana yang mengambil alih teleponnya, dan memberitahu John lokasi mereka sekarang. Di saat itu John bersikeras untuk mereka segera pergi ke rumah lamanya Lucinda lagi, dan menekankan kalau gua itu gak bisa menyelamatkan mereka, karena radiasi matahari yang akan menembus 1,6 km ke dalam kerak bumi. Meskipun begitu, Diana gak percaya dengan tetap pergi ke gua, tapi gak lama setelah itu perhatiannya tertuju ke sebuah batu hitam di depannya, yang ternyata para orang misterius itu menculik Caleb dan anaknya dengan menggunakan mobilnya Diana. Menjadi panik, Diana pun cepat-cepat mengejar mereka dengan menggunakan mobil orang yang lagi isi bensin. Sesampainya di lampu lalu lintas yang lagi merah, Diana gak mau mengantri dengan langsung melewati semua mobil, dan akhirnya dia pun ditabrak truk yang lagi melintas. Dalam kondisi sekarat, Diana melihat batu hitam yang berada di depannya, dan cuma bisa terus melihat dan melihat. Sementara itu, John udah sampai di SPBU, dan menanyakan kesaksian si bapak kasir tentang Diana. Si bapak kasir memberitahunya, jadi John pun cepat-cepat melanjutkan perjalanannya, ketika SPBU-nya terjadi panic buying setelah ancaman suar matahari super itu diumumkan pemerintah, tapi ada juga yang malah menjarah makanan dan minuman karena saking paniknya. Sesampainya di lampu lalu lintas itu, John memeriksa lokasi kejadian kecelakaannya, dan mengetahui Diana yang mengalami kecelakaan. Para petugas ambulan lagi berusaha menyelamatkan Diana, namun naasnya mereka gak berhasil, dan akhirnya Diana pun meninggal. Waktu meninggalnya Diana adalah jam 12 malam lewat di hari akan terjadi kiamat ini, sebagai pertanda kalau ramalannya Lucinda tentang kapan Diana meninggal udah benar, walaupun dia gak meninggal gara-gara kiamat. Ketika memegang tangannya, John menemukan batu hitam yang ternyata dipegang Diana sebelum meninggal, sebagai pemberitahuan kalau Caleb dan Abby udah diculik sama para orang misterius itu. Beberapa waktu kemudian, John sampai di daerah tempat dia bertemu si orang misterius itu, dan mengetahui tanahnya yang ternyata dipenuhi dengan batu-batu hitam, yang menandakan kalau para misterius itu memberikan batu hitamnya sebagai petunjuk. Setelah melihat mobil yang diparkir para misterius itu, John akhirnya bertemu dengan si salah satu misterius, dan meminta untuk mengembalikan anaknya. Gak lama setelah itu datang Caleb yang menyuruhnya untuk berhenti, dan membuat John menjadi tenang setelah mengetahui anaknya, dan Abby masih gak apa-apa.
Setelah datang ketiga teman dari si misterius, Caleb bilang kalau para misterius itu sebenarnya udah melindungi mereka selama ini, dan sekarang para misterius itu datang untuk mereka, serta udah mempersiapkan jalannya. Ketika John bertanya siapa para misterius itu sebenarnya, muncul sesuatu besar dari atas, yang ternyata itu adalah sebuah bahtera antar bintang, yang bisa melakukan perjalanan antar bintang. Caleb menambahkan kalau para misterius itu udah memilih mereka agar mereka bisa memulai kembali, dan agar semuanya bisa dimulai kembali. Tapi ketika Caleb mengajak ayahnya untuk pergi, salah satu si misterius menahan laju mereka, dan memberitahu kalau cuma yang terpilih aja yang bisa pergi, serta bagi yang bisa mendengar panggilan mereka dari bisikan-bisikan itu. Mengetahui ini, John mau gak mau mesti merelakan kepergian anaknya, yang tentu aja susah untuk diterima Caleb. Jadi John mengasihnya sebuah kalung yang berisi foto mereka bersama ibunya Caleb, untuk menjadi pengingat akan keluarganya. Berpisahlah Caleb dengan ayahnya, dengan para misterius itu yang mengungkapkan wujud aslinya, yang ternyata mereka adalah makhluk luar angkasa yang bersayap, seperti yang ada di gambar misteri di rumahnya Lucinda. Setelah salam perpisahan terakhir dengan John, Caleb dan Abby diterbangkan menuju ke bahtera, dan akhirnya mereka pun meninggalkan bumi, bersamaan dengan bahtera-bahtera yang lain dari seluruh dunia yang ternyata ikutan meninggalkan bumi juga. Esok harinya, John terbangun dengan pemandangan yang udah menguning, menandakan kalau matahari udah merusak bumi secara perlahan-lahan. John kemudian kembali ke kota, di mana situasinya udah terjadi kekacauan dengan banyak lokasi yang terjadi kebakaran, dan banyak orang yang panik bersamaan kerusuhan yang terjadi di mana-mana. Di tengah perjalanan, dia melihat rekannya sipil yang udah bersama orang tercintanya, yang udah siap untuk menerima akhir dari dunia. Ini juga akan dilakukan John, jadi dia pergi ke rumah orang tuanya, dan akhirnya dia memeluk ayahnya, sehingga hubungan mereka berdua pun bisa baikan. Ayahnya bilang kalau ini bukan akhir dari segalanya, dan semua anggota keluarga pun berpelukan, bersiap untuk menerima akhir dari dunia. Mulailah kiamat itu terjadi dengan suar matahari super yang menyerang, menghabisi semua makhluk hidup yang ada. Dan akhirnya bumi pun habis. Film diakhiri dengan Caleb dan Abby udah sampai di dunia lain yang damai dan tentram, di mana mereka berlari di lapangan luas, menuju ke pohon misterius putih besar yang mengisyaratkan sebagai Tree of Life, atau pohon kehidupan.